Selamat pagi teman-teman. Tidak terasa sudah hari Minggu. Inilah saatnya untuk kita kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum beribadah, mari kita bersaat teduh. Dua Korintus 5 ayat yang ke-15 berbunyi, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Teman-teman, karena begitu cintanya Yesus kepada kita, Ia rela datang ke dunia dan mati bagi kita. Ia mati bagi aku dan teman-teman. Maka dari itu teman-teman, sebagai pemuda yang mengimani dan percaya kepada Yesus, mari kita meresponi kasih karunia-Nya dengan menyanyikan lagu To God Be the Glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us the Son. Oh yeah, this is life and atonement for sin, and open the life gate and all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God, the finest offender who truly believes, that moment from Jesus the pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Teman-teman, Allah kita adalah Allah yang hidup. Ia adalah pribadi yang layak untuk kita sembah. Maka dari itu teman-teman, aku mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat suara kita dengan tak jemu-jemu sambil menyanyikan lagu Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu yang muji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Teman-teman, mari kita merenungkan. Apakah kita sudah menjadi ciptaan baru? Tentu saja jawabannya iya. Tapi, sudahkah kita mencerminkan sebagai
ciptaan yang baru? Atau malah kita masih mengeraskan hati kita? Kita masih saja mengikuti apa kemauan kita dengan jalan kita sendiri. Seringkali kita kabur dari apa yang Tuhan mau. Seringkali tindakan, perbuatan, dan pikiran kita itu jahat dan keji di mata Tuhan. Maka dari itu teman-teman, aku mengundang untuk kita semua, kita mengambil waktu dengan penuh kerendahan hati, kita menundukkan kepala kita dan mengambil doa pengakuan dosa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang luluh. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, kami ingin mengakui kesalahan-kesalahan yang seringkali menyakiti mungkin hati orang tua, hati teman-teman kami, atau adik dan kakak kami, dan terlebih lagi kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, terimalah permohonan ampun ini ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 2 Korintus 5 ayat yang ke-19 berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Teman-teman, kasih karunia dan anugerah Allah telah dinyatakan melalui karya Kristus. Ia datang ke dunia, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ini adalah kabar baik untuk kita semua. Kabar baik untuk pemuda-pemudi yang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita menggunakan kemerdekaan dari dosa ini yang telah Tuhan berikan sebaik mungkin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kita dan membuka hati kita kepada Tuhan. Sambil kita mempersiapkan hati kita, mari kita menaikkan pujian Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
Rekan-rekan yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk dapat terus memberikan hati kami, hidup kami seutuhnya kepadamu. Agar di dalam kehidupan kami bisa terus berjalan di dalam segala rancangan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami sabda firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama dan Markus 12 ayat 29 sampai 31. 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu rekan-rekan youth, teens dan juga dewasa muda yang terkasih. Apa kabar semuanya? Berharap dimanapun saat ini teman-teman berada, semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan juga berlimpah damai sejahtera. Rekan-rekan yang terkasih, tema di dalam ibadah minggu kita pada hari ini ialah Why Am I Here? Rekan-rekan, beberapa bulan ini kita beribadah secara online. Tepatnya dimulai di bulan Maret kita melakukan ibadah secara online. Kita memulai yang namanya kebiasaan-kebiasaan baru. Kita diperhadapkan kepada tatanan kehidupan new normal yang salah satunya mengharuskan kita beribadah secara online. Sebelum kita diperhadapkan kepada situasi anomali atau situasi pandemi seperti ini, kita semua beribadahnya itu secara onsite ya. Untuk teman-teman youth teens beribadah di Geria Kasih di tempat saat ini kita rekaman, atau teman-teman dewasa muda beribadah di BPK Penabur. Rekan-rekan yang terkasih, izinkanlah saya untuk bertanya kepada kita semuanya. Ketika kita masih beribadah secara onsite, ketika kita menginjakan kaki di ruang ibadah, apa yang pertama kali kita lihat? Ketika kita masuk nih ya di ruang ibadah, mata kita itu langsung tertujunya, langsung memandangnya itu kemana? Apakah kita langsung memandang kepada layar LCD? Atau kita memandang kepada singer, pemusik yang sudah siap? Atau kita memandang kemana? Kira-kira mata kita langsung tertuju kemana? Adakah dari kita ketika memasuki ruang ibadah itu matanya langsung tertuju kepada salib? Dan kemudian ketika kita memandang salib, memantik hati kita ini untuk kemudian berefleksi.
harusnya saya yang ada di salib itu. Saya yang berlumuran dengan dosa. Seharusnya saya yang ada di situ. Saya yang penuh dengan dosa, tapi malah Yesus yang turun ke bumi, mengosongkan dirinya, kenosis, dan juga menjadi sama seperti kita manusia dan menebus umat manusia, termasuk saya. Ketika kita memandang salib, rekan-rekan yang terkasih, hati kita itu langsung mengingat bahwa di dalam salib itu, melalui salib itu ada kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak terselami oleh manusia, yang rasanya kita pun tidak bisa membalas kasih tersebut. Sekali lagi, itu semua karena kasih. Lalu kita sampai pada satu titik dan kemudian kita bertanya, mengapa Allah melalui Tuhan Yesus Kristus menebus saya, orang yang berdosa ini? Why am I here? What is my purpose? Apa panggilan hidup kita di sini? Kenapa saya ada di dunia ini? Nah, acap kali pertanyaan ini rekan-rekan itu menggelitik hati kita ya. Atau saat ini pun ketika kita sedang beribadah. Kadang terlintas di dalam benak kita, mengapa ya saya beribadah? Apa ya sebetulnya tujuan saya itu mengikuti ibadah? Apakah saya hanya sekedar ya udah saya nonton ibadah aja, rutinitas. Rasanya nggak afdol kalau hari Minggu itu kita nggak ibadah. Tapi setelah itu kita nggak paham tugas perutusan kita. Kita nggak tahu ya setelah kita ibadah udah lewat begitu aja. Atau kita tahu tujuan kita mengikuti ibadah. Kita benar-benar mau mempersiapkan hati kita. Kita sungguh mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Berusaha melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita memuji, kita memuliakan namanya. Dan kita mau berdoa bagi pergumulan gereja juga pergumulan negara kita. Nah, kira-kira tujuan kita yang mana? Biarlah itu teman-teman jawab sendiri di dalam hati masing-masing. Rekan-rekan yang terkasih, dalam bacaan kita di 2 Korintus, kita melihat ada sosok Rasul Paulus di situ. Rasul Paulus, kalau kita ketahui bersama, hidupnya itu enggak mulus-mulus aja. Hidupnya itu dipenuhi dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan. Ini nampak juga di dalam 2 Korintus 6 yang kita baca bersama. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, Rasul Paulus menasihati agar jemaatnya itu tetap teguh menjadi pelayan Tuhan. Meskipun dengan berbagai tantangan dan rintangan. Kita tahu bersama kehidupan dari Rasul Paulus. Kehidupannya ia dihina, ia dibilang sebagai pengajar palsu, kemudian ia menderita baik secara fisik, maupun ia juga menderita secara psikis sampai ia pun masuk ke dalam penjara. Namun pelayanan dan kegiatan pemberitaan Injil ini terus dilakukan rekan-rekan oleh Rasul Paulus. Kenapa terus dilakukan? Kita dapat melihat di 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Rasul Paulus mengatakan, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Di dalam bahasa Yunani karunia ini karisma atau karis yang artinya yakni menekankan hakikat pemberian dari Allah yang diterima manusia secara cuma-cuma. Secara khusus Rasul Paulus menggunakan kata karunia agar setiap orang beriman ini terdorong untuk merespon kemurahan Allah. Di dalam pernyataannya di 2 Korintus 6 ayat 1, Rasul Paulus ini menyadari keberadaan hidupnya di dunia ini. Ia memahami mengapa ia berpijak di dunia ini, yakni untuk merespon kasih karunia dan anugerah yang telah Rasul Paulus peroleh. Rasul Paulus tidak mau menyia-nyiakan karunia Allah. Ia
memilih untuk bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Kristus, mengutamakan Kristus, dan menyalurkan kasih Kristus kepada orang-orang lain. Itu Rasul Paulus. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita bertanya, why am I here? Apakah kita memahami maksud dan tujuan Allah menghadirkan kita di dunia ini? Apakah kita mau menyadari bahwa kehadiran kita di dunia memiliki sebuah tujuan, yakni untuk merespon anugerah kebaikan Tuhan, melanjutkan karya Tuhan, dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang telah kita peroleh. Bagaimana cara kita merespon karunia Allah? Injil Markus pasal 20 ayat 30 sampai 31 menyampaikan sebuah mandat kepada manusia, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, maka selayaknya kita pun memberikan kasih yang totalitas kepada Tuhan. Mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan juga kekuatan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan kita, itu sama artinya dengan kita memberi tempat yang utama bagi Tuhan di dalam hati kita. Kita mencari Tuhan dengan penuh kerinduan dan kita melakukan apa yang jadi perintahnya dengan segenap kekuatan kita. Rekan-rekan, ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita mencintai seseorang, rasanya kita akan senang untuk melakukan apa yang orang kita kasihi itu perintahkan, apa yang ia mau. Kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sama orang yang kita sayang, kita aja bisa berusaha memberikan yang terbaik. Apalagi untuk Tuhan yang telah sejak semulanya memberikan kasih luar biasa kepada kita. Jika kita mengamati hukum kasih yang Tuhan Yesus nyatakan dalam Injil Markus 12 ayat 30 sampai 31, ini adalah sebuah bentuk pesan singkat untuk melanjutkan sebuah pesan yang terdahulu pernah Allah berikan kepada Musa. 10 hukum Taurat. Hukum Taurat yang pertama sampai keempat itu memperlihatkan relasi hubungan kita dengan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, dan mengutamakan Tuhan, mengutamakan Allah sebab besar kasih karunia-Nya. Dan sebagai bentuk respon kita terhadap kasih karunia dan anugerah Allah, maka manusia tidak hanya berelasi dengan Allah, melainkan berelasi juga dengan membangun relasi juga yang baik dengan ciptaan lain, secara khusus dengan sesama manusia. Itu tercantum dalam hukum Taurat ke-5 sampai dengan ke-10. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita pun diajak untuk meneruskan kasih Tuhan kepada sesama. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut balasan, kasih yang tidak merengek-rengek untuk mendapatkan sebuah pujian. Kasih yang disebarkan tanpa memandang bulu. Kasih dalam kondisi dan situasi apapun. Roma 13 ayat 10 mengatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ketika kita memiliki kasih, kayaknya kita nggak sampai hati untuk berbuat jahat sama orang lain. Malah nggak terpikirkan berbuat jahat sama orang lain. Ketika kita memiliki kasih, kita ingin selalu melakukan yang terbaik, menyenangkan hati orang lain, tidak mau membuat orang lain celaka, mau meredam ego diri sendiri, mau berkorban. Itulah kasih kepada sesama. Seorang filsuf, Emmanuel Levinas, di dalam bukunya Totality and Infinity, dia menyatakan sebuah konsep, the others, ada wajah Allah di dalam wajah sesama.
Wajah Allah ini tergambar secara implisit pada diri sesama yang kita jumpai. Oleh karena itu, baiklah posisikan sesama kita, perlakukanlah sesama kita itu dengan baik, seperti kita menghormati, menghargai, dan memperlakukan Kristus. Lihatlah sesama kita sebagai cerminan Allah, sehingga kita tidak memperlakukan orang lain secara tidak bertanggung jawab, seperti kita merendahkan atau kita menyakiti orang lain. Contoh lain, ini kita tahu bersama Bunda Teresa. Bunda Teresa dia mau hadir bagi orang-orang yang dihina di mata dunia, dihiraukan, tidak dianggap. Namun ternyata Bunda Teresa ini dia mau mengulurkan tangannya, dia mau merangkul orang-orang tersebut. Bahkan Bunda Teresa mengatakan seperti ini, saya melakukan itu semua dengan senang hati karena cinta saya kepada Tuhan. Jadi rekan-rekan, pertanyaan why am I here menegaskan bahwa kita hadir di dunia ini karena kasih karunia dari Allah. Maka tak berhenti kita menerima karunia tersebut. Kita pun diundang untuk meresponnya dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kedua hukum kasih ini, rekan-rekan, kepada Allah, kepada sesama, ini bukanlah hukum kasih yang bertingkat atau berbeda skala prioritas. Melainkan ini sebagai sebuah hukum yang utuh dan merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Bagaimana kita dapat mengatakan kita mengasihi Allah tapi kita sendiri membenci sesama kita? Kasih kepada Allah hendaknya kita wujudkan di dalam mengasihi sesama manusia. Kasih tak sebatas kata-kata, melainkan terwujud dalam real action, dalam tindakan nyata kita. Rekan-rekan yang terkasih, ketika tadi kita di awal membahas salib, ada bentuk vertikal dan horizontal. Ketika kita memandang salib, kita mengingat garis vertikal itu kita harus memiliki hubungan, relasi kita, kasih kita kepada Allah. Dan garis yang horizontal mengingatkan bahwa kita harus memiliki kasih kepada sesama kita. Rekan-rekan yang terkasih, why am I here? Kita hadir di dunia ini bukan tanpa tujuan. Kita hadir karena kasih karunia Kristus. Seperti yang Rasul Paulus juga sampaikan. Maka berdampaklah dimanapun saat ini kita berada. Lakukanlah tugas panggilan kita. Yang pertama, kita mau mengasihi Tuhan kita. Kita akan selalu terpanggil untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan selalu yang namanya rindu dan haus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, mengasihi sesama kita. Menjadi berkat bagi sesama kita kapanpun dan dimanapun. Saat kita melakukan ini, maka percayalah kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Markus 6 ayat 34. Rekan-rekan, saya akan menutup khotbah pada hari ini dengan bersama mengajak kita semuanya untuk bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semuanya. Mari kita pun hadir di dunia ini dengan mengasihi Tuhan, selalu rindu menyenangkan hati Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Marilah kita merangkai hidup dengan terus merawat kasih kepada Tuhan dan sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Dewasa Muda kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan jemaat segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, atas setiap kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami hadir di dunia ini. Mengapa kami hadir di sini? Itu semua karena kasih karunia dari Engkau. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak hanya berdiam diri, melainkan kami pun mau untuk meresponnya dengan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Biarlah di dalam kehidupan kami terus terpanggil untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami terus terpanggil untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga memperlakukan sesama kami dengan baik. Ajarlah kami, ya Tuhan. Kami pada saat ini mau berdoa bagi jemaat-Mu, rekan-rekan dari Youth Teens dan juga Dewasa Muda. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kami di dalam kehidupan kami, di dalam setiap sekolah kami, studi ataupun juga kuliah dan pekerjaan kami. Kami memohon agar Tuhan senantiasa terus menyertai setiap kami. Tuhan jadikanlah kami agar kami juga dapat menjadi anak-anak-Mu yang terpanggil menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun saat ini kami berada. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang saat ini kami rasakan, yang kami paham Tuhan lebih tahu kedalaman hati kami. Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu atas setiap doa permohonan kami. Janganlah berlalu dari kami.
Pimpinlah langkah kami untuk menapaki setiap pergumulan yang saat ini sedang kami alami. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan kami akan selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami di dalam setiap pelayanan dan juga pekabaran Injil. Kiranya Tuhan juga yang menyertai setiap kami. Biarlah gereja kami di GKI Gading Serpong ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar, dapat juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan setiap kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Setiap pergumulan kami, setiap apapun yang saat ini kami rasakan, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menemani dan memimpin setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Nats persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, memberikan persembahan merupakan salah satu bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik kepada kita di setiap harinya. Namun teman-teman, persembahan itu gak hanya berbentuk materi atau apa yang kita punya. Melainkan melalui kehidupan kita, keseharian kita di tengah dunia-dunia ini. Sambil kita memberikan persembahan kita mau menyanyikan Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Allahmu yang tiada terbanding, Sang Bapa Anak Roh ditata mahati, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Jemaat Dewasa Muda, marilah kita mempersembahkan apa yang sudah kita kumpulkan ini di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur. Kami menaikkan ucapan syukur ini karena merasakan Tuhan begitu baik, terus mencukupi apa yang menjadi kehidupan kami, menuntun langkah kami, sehingga kami bisa seperti ini di saat ini. Bapa di surga, telah terkumpul apa yang menjadi ucapan syukur kami, kiranya Engkau berkenan. Terlebih kami ingin mempersembahkan kehidupan kami, supaya berkenan di hadirat Tuhan. Bapa di surga, kiranya apa yang sudah Tuhan anugerahkan, sudah Tuhan percayakan kepada kehidupan kami, dapat kami pertanggungjawabkan di dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan.
Kiranya Engkau berkenan dengan doa dan permohonan kami ini. Yang kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya teman-teman, karya keselamatan Kristus merupakan anugerah bagi setiap umat manusia yang ada di dunia. Maka dari itu teman-teman, marilah kita memancarkan nilai-nilai Kristus. Kita mengasihi dan juga melayani terhadap sesama kita. Maka dari itu teman-teman, mulai dari detik ini dan dimanapun kita berada, kita mau memancarkan, kita mau menyatakan iman kita di tengah dunia ini. Karena ini adalah sekarang waktunya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tak bersetia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Lebih mulia mahkota tersedia. Rekan-rekan, mari kita pada saat ini mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Haleluya.